Di balik pegunungan yang diselimuti kabut abadi, tersembunyi sebuah kerajaan yang hilang dari peta dunia. Konon, kerajaan itu pernah dijaga oleh naga hitam legendaris bukan musuh, tapi pelindung. Namun ketika manusia mengkhianatinya demi keabadian, kutukan pun turun dari langit. Dan sejak saat itu, tak ada satupun yang bisa keluar dari kabut. Legenda Kerajaan Naga Hitam, versi narasi penuh cerita legenda kerajaan magis dan tragis. Di balik pegunungan berkabut yang tak pernah dijamah manusia, tersembunyi kisah tentang kerajaan kuno yang pernah hidup berdampingan dengan seekor naga hitam legendaris. Namun, ketika ambisi manusia melampaui batasnya, sang penjaga menjadi kutukan, dan kerajaan pun lenyap tanpa jejak. Inilah kisah tentang pengkhianatan, kemarahan langit, dan makhluk yang lebih bijaksana dari manusia itu sendiri. Di sebuah lembah yang dikelilingi oleh 7 gunung kabut, berdirilah Kerajaan Vantara, salah satu kerajaan tertua dan paling makmur di antara semua kerajaan yang pernah ada. Rakyatnya hidup damai, cuaca selalu sejuk, dan tanah subur tanpa pernah terjadi bencana. Rahasia dari semua itu adalah Ragyana, naga hitam penjaga Vantara. Ukurannya besar, sisiknya berkilau gelap seperti malam, matanya bersinar seperti bara api yang tenang. Ia bukan naga jahat, melainkan penjaga yang diwariskan para dewa kepada leluhur kerajaan. Setiap raja Vantara memiliki ikatan batin dengan Ragyana. Mereka bersumpah untuk tidak pernah mengganggu sang naga, menjaga keseimbangan, dan hanya memanggilnya saat benar-benar dibutuhkan. Sebagai imbalannya, Ragyana menjaga kerajaan dari bahaya, badai, gempa, dan serangan musuh. Setelah Raja Brahmadewa wafat dalam usia tua, rakyat berduka. Tahta pun diberikan kepada putranya, Pangeran Laksana, seorang pemuda tampan dan cerdas, tetapi ambisius dan arogan. Pangeran Laksana tidak percaya pada tradisi. Ia lebih tertarik pada kekuasaan dan keabadian. Ketika mendengar legenda bahwa darah naga Ragyana bisa membuat seseorang kebal terhadap penyakit dan hidup lebih lama, hatinya tergoda. Ia memanggil penasihat istana dan berkata, jika naga itu setia, maka ia takkan melawan. Dan jika darahnya bisa membuatku abadi, aku akan menjadi raja terbesar sepanjang masa. Penasihat yang setia pada raja tua memperingatkan, yang mulia, jangan bermain-main dengan keseimbangan. Naga bukan budak, ia penjaga. Jika dilukai, bukan hanya dia yang murka, tapi juga alam. Namun Laksana tak menggubris. Diam-diam, Raja Laksana mengirim pasukan bayangan untuk mengepung gua suci di mana Ragyana bersemayam saat tidur panjangnya. Dengan tombak sihir dan jaring besi, mereka menyerang sang naga saat tertidur. Ragyana terluka parah. Darahnya bercahaya merah api mengalir ke tanah dan membuat bumi bergemuruh. Naga itu bangkit dengan raungan yang mengguncang gunung. Kabut mendadak menghitam, langit berubah merah, dan semua burung terbang meninggalkan lembah. Dengan suara serak dan penuh amarah, Ragyana berkata, aku telah menjaga kalian selama 1000 tahun, tapi kalian memilih menusuk dari belakang. Ingatlah ini, kutukan tidak datang dari naga, tapi dari keserakahan manusia. Ragyana mengibaskan sayapnya dan terbang ke langit. Ia melepaskan nafas api hitam lalu menghilang di balik kabut. Seketika, kerajaan Vantara ditelan oleh kabut abadi. Tak ada yang bisa keluar, tak ada yang bisa masuk. Gunung yang dulunya hijau kini menjadi sunyi dan tertutup awan gelap sepanjang masa. Raja Laksana tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Beberapa legenda mengatakan ia berubah menjadi batu di tengah istananya, dikelilingi kabut dan suara raungan naga yang tak pernah berhenti. Sampai sekarang, Gunung Kabut 7 masih dianggap tempat terkutuk. Pendaki yang terlalu dekat mengaku mendengar suara sayap besar dan bara api di langit, padahal langit gelap dan tak ada matahari. Konon, Ragyana masih terbang mengelilingi kerajaan yang telah dikutuk, menjaga agar manusia tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita, tidak semua yang terlihat kuat pantas ditaklukkan, dan tidak semua yang bisa memberi kekuatan harus dimiliki. Karena terkadang, penjaga sejati justru adalah yang paling mudah dikhianati.